Di jalanan Indonesia, mobil-mobil Jepang mendominasi. Kita percaya pada keandalannya, reputasi globalnya. Tapi, benarkah yang kita dapatkan sama dengan yang mereka jual di pasar lain? Selama bertahun-tahun, muncul bisik-bisik. Fitur keselamatan hilang. Material diganti. Kualitas perakitan dipertanyakan. Mobil yang sama, harga serupa, tapi ada yang berbeda. Bukan cuma soal harga. Ini tentang nilai, keamanan, dan kejujuran. Mengapa konsumen Indonesia seringkali menerima versi disunat dari mobil-mobil yang seharusnya sama secara global? Gotomotif hadir untuk menginvestigasi. Siapa yang paling diuntungkan dari praktik ini? Dan yang terpenting, apa dampaknya bagi kita, para pemilik mobil di Indonesia? Mari kita mulai dengan fakta yang mungkin mengejutkan. Mobil yang sama persis, dengan nama dan bentuk identik, bisa datang dengan spesifikasi sangat berbeda tergantung negara penjualannya. Paling sering, korban, sunatan, ini adalah fitur keselamatan pasif dan aktif. Airbag yang jumlahnya dikurangi, atau bahkan absennya fitur penting seperti Electronic Stability Control, ESC, atau Hill Start Assist. Beberapa mobil populer di Indonesia dijual tanpa ESC, padahal wajib di negara lain. Selain keselamatan, material interior juga sering jadi sasaran. Plastik yang lebih murah, minimnya insulasi suara, atau kualitas jok yang terasa berbeda jauh dari versi global. Studi menunjukkan perbedaan fitur keselamatan ini signifikan. Bahkan kualitas perakitan, celah panel bodi, kerapian sambungan, bisa terasa kurang presisi dibandingkan unit yang diproduksi di Jepang atau Thailand untuk pasar Eropa atau Amerika. Fitur kenyamanan pun tak luput, seperti absennya cruise control adaptif, automatic climate control, atau head unit dengan konektivitas yang lebih canggih yang justru standar di negara lain. Fenomena ini bukan rahasia umum di kalangan jurnalis otomotif, tapi jarang sekali diangkat ke permukaan karena sensitivitasnya terhadap merek dan pasar. Mari kita lihat perbandingan sederhana antara dua varian mobil yang sama di pasar berbeda. Seolah-olah konsumen Indonesia dianggap belum layak mendapatkan standar yang sama, atau lebih parah, tidak akan menyadarinya. Sebuah ilusi, value for money, yang terus dipelihara. Padahal, kita membayar harga yang seringkali tidak jauh berbeda. Bahkan ada yang lebih mahal jika dikonversi kurs, untuk sebuah produk yang kurang. Ini bukan sekadar opini. Ini adalah pola yang berulang, terjadi di berbagai segmen kendaraan, dari MPV hingga SUV, dari merek A hingga merek Z. Jika konsumen dirugikan, lantas siapa yang diuntungkan? Jawabannya kompleks, melibatkan rantai panjang mulai dari pabrikan global, agen pemegang merek, APM, hingga regulasi pasar. Motivasi utama adalah jelas, efisiensi biaya produksi. Setiap komponen tambahan, apalagi fitur keselamatan canggih, memiliki harga. Dengan memangkasnya, biaya produksi bisa ditekan signifikan. Analisis internal menunjukkan potensi penghematan dari praktik ini. Penghematan ini bisa berarti margin keuntungan yang lebih tebal bagi APM di Indonesia. Atau, memungkinkan mereka menjual mobil dengan harga yang lebih kompetitif di segmen yang padat. Pabrikan bisa hemat jutaan per unit tanpa banyak perubahan harga jual. Regulasi pemerintah juga berperan. Jika standar keselamatan minimum di Indonesia belum seketat di negara maju, tidak ada insentif hukum bagi pabrikan untuk menambah fitur tersebut. Ini menciptakan lingkaran setan. Pasar dianggap tidak menuntut, regulasi tidak memaksa, sehingga produsen merasa tidak perlu memberi lebih. Konsumen jadi pihak yang paling dirugikan. Argumentasi, sesuai kebutuhan pasar, seringkali digaungkan. Tapi, apakah pasar benar-benar tidak membutuhkan atau tidak tahu apa yang hilang dan sebenarnya mereka butuhkan? Mari kita bandingkan potensi keuntungan dengan perbedaan harga yang minim. Edukasi konsumen menjadi sangat krusial. Tanpa informasi yang memadai, sulit bagi masyarakat untuk menuntut standar yang lebih tinggi, sehingga praktik ini terus berlanjut tanpa pengawasan. Beberapa pabrikan memang mencoba menawarkan fitur lebih di varian teratas, tapi dengan harga yang melambung tinggi, seolah fitur dasar adalah barang mewah. Ini bukan sekadar masalah fitur, tapi juga etika bisnis. Memanfaatkan celah regulasi dan minimnya informasi publik untuk mengoptimalkan profit di atas keselamatan dan hak konsumen.
Pertanyaan krusialnya adalah, dengan semua pemangkasan ini, apakah kita sebagai konsumen Indonesia benar-benar mendapatkan harga yang adil? Apakah kita membayar mahal untuk kualitas yang rendah? Faktanya, banyak mobil yang dijual di Indonesia memiliki harga yang setara, atau bahkan lebih mahal, jika dikonversi ke mata uang asing, dibandingkan versi full spec yang dijual di negara tetangga atau pasar global. Mobil yang sama, harga Indonesia bisa 10% lebih mahal dari versi global. Ini adalah ironi yang menyakitkan. Kita membayar lebih untuk mendapatkan yang kurang. Kualitas material, fitur keselamatan, dan bahkan performa bisa jadi tidak seoptimal versi aslinya. Data menunjukkan bahwa biaya kepemilikan jangka panjang juga terpengaruh. Dampak paling serius tentu saja pada keselamatan. Di jalanan yang padat dan seringkali menantang, absennya fitur seperti ESC bisa membuat perbedaan antara hidup dan mati saat situasi kritis. Banyak yang berdalih, pasar kita belum butuh fitur itu, atau jalan di sini tidak memungkinkan. Argumen ini tidak hanya meremehkan, tapi juga berbahaya. Keselamatan adalah hak, bukan pilihan opsional. Standar ganda ini juga menghambat kemajuan industri otomotif lokal. Jika produsen tidak dipaksa berinovasi atau meningkatkan standar, maka kita akan terus tertinggal. Perhatikan perbedaan rating keselamatan yang mencolok untuk model yang sama. Kita sebagai konsumen memiliki kekuatan untuk mengubah ini. Dengan informasi yang tepat, kita bisa menuntut transparansi, menuntut kualitas yang setara, dan menuntut harga yang adil. Jangan sampai kita hanya melihat harga di brosur, tanpa memahami apa yang sebenarnya kita korbankan. Setiap rupiah yang kita keluarkan, seharusnya sepadan dengan kualitas dan keselamatan terbaik. Momen ini adalah seruan untuk kesadaran kolektif. Untuk menuntut agar praktik, sunat fitur, ini diakhiri, dan agar kita semua mendapatkan mobil yang layak, seaman dan secanggih versi globalnya. Investigasi Gotomotif mengungkap pola yang mengkhawatirkan. Mobil Jepang di Indonesia seringkali disunat fiturnya, baik dari sisi material, keselamatan, maupun kualitas perakitan, tanpa penurunan harga yang sepadan. Yang diuntungkan adalah margin keuntungan pabrikan dan APM, dengan dalih adaptasi pasar dan celah regulasi. Dampaknya jelas, konsumen Indonesia membayar mahal untuk produk yang inferior, membahayakan keselamatan, dan menghambat kemajuan standar otomotif nasional. Gotomotif berdiri tegak di sisi konsumen. Kami menyerukan transparansi penuh dari pabrikan dan APM, serta peningkatan standar regulasi oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak kita. Sudah saatnya kita menuntut agar mobil yang dijual di Indonesia memiliki standar kualitas dan keselamatan yang sama dengan yang ditawarkan di pasar global. Kita berhak mendapatkan yang terbaik. Sebab, harga yang kita bayar itu nyata. Risiko yang kita hadapi itu nyata. Dan hak kita atas kendaraan yang aman dan berkualitas juga harus nyata. Bagaimana menurutmu? Pernahkah kamu merasa ada fitur mobilmu yang seharusnya ada tapi malah dihilangkan? Tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Mari kita diskusikan dan sebarkan informasi ini agar semakin banyak yang sadar. Karena suara kita, para konsumen, adalah kekuatan perubahan yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menyaksikan Gotomotif. Jangan sampai ketinggalan investigasi mendalam lainnya. Subscribe untuk analisis otomotif yang jujur dan tak kenal kompromi.